Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue baru bisa temen-temen ya malam hari untuk record ya, karena seharian ini lumayan sibuk. Jadi malam ini baru sempet untuk record dan upload ya. Kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin dan juga render di video kali ini. Jadi kemarin itu udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Manta. Berikut ada AAV, WIF gitu ya, SIBA gitu ya. Jadi hari ini bagiannya dari render teman-teman. Jadi seperti biasa kalian bisa request untuk next ya, kira-kira altcoin apa yang pengen dibahas ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat dulu untuk overall market di sini. Fear and Greed Index sudah memasuki fear ya, di sini udah 34 nih, udah fear, market udah takut ya, dalam fase takut. Dan ya sekarang ini kan setelah news event tadi ya teman-teman, by the way ini mix datanya, ada yang good dan ada yang bad untuk market dan juga dolar gitu ya. Dan ya overall sih sekarang masih adanya rebound, dan ada juga yang koreksi, dan ada juga yang sideways gitu ya. Jadi mix juga untuk altcoinnya, dan market belum adanya reaksi yang positif. Bagaimana nih yang lumayan cuma nih Cardano nih ya. Cardano 5-6% nih naiknya teman-teman ya. Jadi Solana juga nih 3-4%, lumayan lah ya. Cuman ya overallnya market masih di situ-situ aja, belum ada pergerakan signifikan. Mungkin memang pelaku pasar masih menunggu ya untuk cut rate, apakah dia soft landing atau hard landing. Dan kalau kita lihat dulu untuk Bitcoin liquidation heatmapnya, ini sebenarnya banyak sell short terdekat di 57.685 dolar nih. Bisa diperhatikan kalau kita lihat time frame 24 jam ya. Kemudian kalau kita lihat area lebih atas itu di 58.819 dolar. Jadi bisa di prepare untuk bagian atas. Ini mayoritas melakukan sell short gitu ya. Kemudian kita lihat per 3 harinya. Sebentar teman-teman. Nah 3 harinya sih ini ada yang long juga nih, tebal di bagian bawah itu di 55.958 dolar teman-teman. Nah, jadi ini bisa diperhatikan untuk lapis atas dan bawahnya liquidation yang cukup gemuk di kisaran mana. Jadi masih possible ketika market memang berjalan sideways seperti ini ya, jepret atas jepret bawah itu masih possible. Dan ini kan udah berangsur-angsur turun gitu ya. Ketika mantul naik pun setidaknya untuk grab likuiditas bagian atas teman-teman udah tahu range kisaran targetnya. Kemudian kita lihat ataupun bahas untuk Bitcoin ETF flow. Bagaimana untuk ETF flow, sebenarnya per tanggal 3 September ini kan banyak melakukan penjualan ya. Kemudian kita lihat update per 4 September, BlackRock masih belum melakukan yang namanya pembelian, tapi penjualan dari beberapa institusi sudah di stop. Bahkan ini ada yang berbalik beli ya dari Bitwise nih, ini malah balik beli. Dan ya so far walaupun memang di sini ada yang masih tekanan jual, tapi tidak sesignifikan di tanggal 3 September. Ya, jadi mungkin untuk di range harga sekarang institusi itu sudah tidak terlalu agresif ya untuk melakukan penjualan ya. Malah akan berbalik melakukan pembelian ya. Dan yang menariknya sekali lagi, ini kan BlackRock ini udah beli banyak banget ya, teman-teman. Di sini nih kita bisa lihat ya. Tuh, ini totalnya ini BlackRock paling banyak 20.917. Ini paling banyaknya, teman-teman. Walaupun ini per tanggal 29 Agustus ini dia sempat jualan juga. Ini sempat jualan dan akhirnya dia nggak beli dan nggak jual gitu ya. Jadi kalau kita sebagai orang awam lihat, wah BlackRock ini masih lebih rajin belinya ya, walaupun ada beberapa kali ya ini kita bisa lihat salah satunya ini melakukan penjualan. Cuman yang menjadi concern adalah BlackRock punya barang banyak. Orang-orang panik pada jualan, dia nggak jualan yang signifikan. Bagaimana? Berarti kan memang mereka itu masih nahan barang ya. Mungkin range-nya itu mereka masih punya ya di sekitar 50 ribuan something lah dolar untuk range si Bitcoinnya gitu ya. Jadi pasti someday kalau institusi ini melakukan pembelian, pasti mereka maunya profit teman-teman, ya kan? Pasti mereka maunya profit dong. Mereka udah beli, pasti mau menunggu untuk nanti jualan, buang barang. Kapan? Kita nggak ada yang tahu, kecuali orang dalamnya BlackRock lah ya, petinggi-petingginya mungkin udah tahu kapan kira-kira mau jual. Dari situ kita tahu, oke, berarti ini masih adanya peluang nih ya, di tengah fear, di tengah berita yang nggak mendukung untuk market ya, baik internal maupun eksternal itu nggak mendukung untuk market. Cuman ya ini bisa menjadi secerca harapan ya. Kalau kita lihat dari tabel ini menggambarkan, oke, berarti BlackRock nanti masih mau jualan. Nggak mungkin dia jualan sekarang kan, nanti dong berarti
mungkin minimal 90.000 atau 100.000 gitu ya. Adanya peluang untuk dia buang barang gitu ya. Setelah dia nahan akhirnya buang. Ya jadi teman-teman, semoga ketika nanti market udah going up ya, mungkin menjelang pemilu, mungkin setelah cut rate gitu ya. Ini sedikit reminder aja sebenarnya. Kalau cocok dengan apa yang saya sharingkan, coba kalian analisa lagi. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman yang pengen saya reminder adalah nanti ketika memang porto kalian udah bertumbuh, udah gain lumayan signifikan, walaupun memang tidak setinggi harapan atau tidak setinggi target kalian masing-masing, ya ingat melakukan cicil jual, cicil buang barang gitu. Karena kita tidak pernah tahu dengan skenario yang mereka jalankan, kapan mau buang barang itu mungkin akan apa ya istilahnya, crash gitu ya, dump crash gitu ya, bahkan parah gitu ya. Jadi balik lagi, kali ini kita bermain dengan para institusi besar ya, tidak seperti bullrun atau cycle sebelum-sebelumnya. Jadi harus lebih hati-hati ya. Setiap kita udah cuan, apalagi di spot gitu ya, itu bisa menjadi concern untuk teman-teman. Ingat, jangan lupa TP berkala ya. Oke, untuk teknikalnya gimana si Bitcoin? Nah, ini kan outlook yang lama sebenarnya ya. Dia beberapa kali berkali-kali ya testing bagian bawah atas gitu ya, kayak setrikaan guys ya. Nggak bisa diam, atas bawah gitu ya. Nah ini dia lagi testing lagi nih ke box kuning. Sebelum ini ada area imbalance, dan pertama kali di testing kan pada awal Mei ya. Kemudian di testing lagi, ini mantulnya juga signifikan sampai testing bagian atas. Dan sekarang kita bisa lihat, ini dia lagi testing lagi. Secara daily time frame sebenarnya tadi closing cukup bagus. Nih bikin tail candle panjang ke bawah. Ada indikasi untuk dia grab likuiditas. Ya, ini tail candle ke bawah. Biasanya ini terakhir kali nih ya. Ini tail candle ke bawah di bagian range ini, kemudian masih sideways, and then dia membuat base dulu, akhirnya dia rebound gitu ya. Jadi masih possible sekali lagi. At least dia udah testing kayak gini, bikin tail candle sebelum dia going up rebound gitu ya. Cuman yang perlu kita perhatikan, nanti akan kita bahas lebih lanjut di lower time frame-nya. Meanwhile kalau kita lihat ya secara daily time frame, ini kan terus-terusan turun, tapi turunnya udah mulai korektif. Nih kita bisa lihat nih, korektif. Turunnya itu nggak ekstrim kayak ini dar gitu ya, nggak ekstrim seperti itu. Tapi penurunannya itu korektif teman-teman. Ya, kurang lebih mirip-mirip kondisinya sama seperti yang ini. Ini turun. Nah, tapi nggak terlalu signifikan kan turunnya. Akhirnya ada pemantulan, walaupun akhirnya ujungnya turun atau nanti akhirnya benar-benar rebound untuk yang kali ini. Tapi setidaknya kita melihat adanya tetap selling pressure di market. Ya ibarat orang buang-buang barang dulu ya, press in untuk menjelang cut rate, dan nggak menutup kemungkinan untuk dari range ini malah dia rebound lagi nih teman-teman. Rebound and then ya setidaknya testing deh di EMA21 ya di sekitar $59.000. Even better di $60.000 gitu, di atas $60.000 gitu ya. Jadi sekali lagi ini yang saya pribadi lihat untuk saat ini, dan ini bisa menjadi area yang teman-teman pantau atau pertimbangkan. Dan saya tambah markingan satu lagi di sini, sebelumnya ada area demand juga ya secara daily di sini. Nah, ya di sekitar 54.600-an sampai 55.500-an dolar. Jadi bisa di-prepare untuk ya range area inilah setidaknya untuk dia bisa rebound kembali. Ya, dan besok udah hari Jumat juga ya, udah mau weekend, udah cepet banget waktu berlalu. Nah, untuk 1 jamnya gimana nih? 1 jamnya. Ya, terakhir ini kita bisa lihat ya, ini drop sampai bagian bawah 55.600-an. Ya, dia sideways dulu, creating base and then going up. Testing bagian atas, ini sempat break ya dari previous high-nya, area supply-nya. And then gak lama dia reject lagi, lanjut reject lagi sampai posisi sekarang ini ya. Dia udah testing ke 56.400-an dolar nih. Testing, kemudian sekarang posisinya ada pemantulan. Nah, kalau melihat seperti ini adanya peluang balik lagi. Ya, yang namanya ini bottom 1, and then ini bottom kedua. Dengan area bawah ya sekitar 56.000-an dolar, 56.300, 56.400 dolar gitu ya. Area neckline-nya di mana bro? Di sini tentunya nih. Ya, ini di sekitar 58.000 sampai 58.200 dolar. So, ya ini menjadi concern dulu untuk saat ini. Ya, ketika valid pun ya ini harus mampu di break and retest dulu untuk dia ngetes sampai 59.400 sampai 60.000 dolar. Yaitu yang menurut saya masih ideal untuk si Bitcoin selama swing low terakhirnya, atau ya terakhirnya lah ya, ini tidak di breakdown teman-teman. Tidak di breakdown untuk dia testing sampai 55.600 dolar kembali. Ya setidaknya bermain di range ini aja udah masih bagus lah untuk si Bitcoin, masih nahan untuk dia adanya rebound terlebih dulu. Nah, untuk another view sebenarnya ini tambahan aja ya teman-teman. Sorry kalau
videonya jadi panjang ya. Kita lihat ya di sini. Kita ke time frame 4 jam di sini juga. Nah, kalau kita hubungkan sebenarnya ya ini terbentuk juga sebuah channel atau falling wedge juga bisa, teman-teman. Dan ya ini somehow dia ketahan ya di previous area SNR-nya di sini. Ya, let's say di sekitar 56.400 dolar dia masih ketahan. Dan ya ketika memang dia break, teman-teman, sekali lagi dia breakout ya dari trendline resistance ini, kemudian dari neckline dari double bottomnya. Wah, ini untuk boosternya si Bitcoin ini bisa tes sampai 60.000 ini cukup besar, teman-teman. Ya karena kenapa? Pertama dia break dari neckline double bottom, kedua dia break juga dari si trendline resistance, ketiga ini SNR sebelumnya tuh. Kita bisa lihat nih SNR sebelumnya. Jadi memang ini area yang cukup kuat di sekitar 58 ribuan dolar, itu adalah area yang strong. Menurut saya pribadi juga dari higher ke lower time frame-nya. Tinggal kita lihat follow up-nya apakah memang nanti misalkan besok terbentuk yang namanya ini kan dari bear candle sebelumnya. Ini mampu dimakan, berarti dia closing-nya ya di atas 57.160 dolar gitu ya. Mungkin di 57.500, 58.000 dolar itu lebih bagus lagi untuk si Bitcoin-nya. Ya jangan sampai dia closingnya malah di bawah dari candle sebelumnya. Itu bisa menjadi indikasi awal untuk setidaknya booster si Bitcoin Jumat Sabtu Minggu adanya rebound terlebih dulu. Ya, tapi kalau misalkan nanti lihat, waduh marketnya nggak rebound, nggak turun, malah di sini flat aja gitu ya, sideways aja ya, kemungkinan besar apa tuh artinya? Ya artinya memang pelaku pasar mayoritas masih menunggu untuk tanggal 18 gitu ya. Jadi belum terlalu berani ya untuk istilahnya dalam tanda kutip ngepam ataupun malah buang barang terlalu banyak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk si Bitcoin. Dan render gimana? Render ya ini adalah time frame daily ya, yang terakhir kali saya sampaikan juga ataupun saya sharingkan ke teman-teman sekalian. Ya sebenarnya posisinya ini nggak jauh berbeda dengan si Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini adanya area previous area demand ya, fresh demand belum di testing, dan akhirnya per kemarin ya ini di testing dan mendapatkan reaksi closingnya juga bull candle gitu ya. Cuman ya balik lagi masih dia berada di bawah MA21 dan jelas banget ini clear banget downtrend gitu ya. Jadi sampai nanti mungkin teman-teman lihat ya, kita turun ke time frame 4 jam. Makin lama memang turun tapi sudah mulai sangat-sangat korektif. Di sini adanya broadening wedge nih, teman-teman. Tuh. Ya, teman-teman mau lihat channel atau another chart pattern, it's okay, tapi setidaknya kita bisa gunakan tools ini menjadi alat bantu kita ya, adanya trendline resistance dan juga support. Ya untuk si render secara time frame 4 jam. Either nanti dia break terlebih dulu ya untuk ngetes area atas di sekitar 5,2 sampai 5,3 dolar. Atau dari area sini dia memang turun lagi, testing bagian bawah before dia mengalami rebound dulu, pemantulan. Bagian bawah ya ini adalah previous support. Ya kalau misalkan kita lihat secara dirinya itu kan area fresh demand gitu ya. Ya di sekitar area berapa bro di sini? 4,336 sampai 4,633 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa opsi ini ya untuk si render before dia going up. Ya setidaknya untuk ngetes area terdekat, dan nextnya lagi di kisaran berapa bro? Di sini ya. Ini saya tandain dengan warna merah. 5,57 sampai 5,7 dolar. Sebelumnya kita bisa lihat previous SNR juga untuk si render. Ya, karena terakhir kali pun kita lihat dia rebound signifikan, sideways ya, jepret bawah jepret atas ya, terakhir kali bikin tail candle akhirnya dia breakdown ya, turun, ada yang mantul, testing lagi ya ke area support sebelumnya, akhirnya dia lanjut turun gitu ya. Jadi cukup clear di sini untuk render. Setelah dia breakdown ya retest, lanjut turun lagi, masih lanjut retest lagi ya, akhirnya dia berangsur longsor teman-teman ya untuk render. Ya tinggal sekarang kita lihat dulu di follow up secara hourly-nya, hopefully market bisa merestui ya. Jadi ini ada another option untuk teman-teman yang mau melihat render secara hourly maupun tadi daily ya. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya update ya untuk Bitcoin dan juga render. Hopefully bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.